Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersun Arif dari Forum News Network. Tawaran dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto agar Kaisang itu dipasangkan dengan Yusuf Hamka, kader Partai Golkar untuk maju pada Pilkada Jakarta tahun 2024 ini sampai sekarang masih menimbulkan tanda tanya besar. Apa sesungguhnya agenda di balik tawaran Erlangga kepada Kaisang Pangarep ini? Karena agak mengejutkan kalau yang ditawarkan itu kemudian adalah Yusuf Hamka atau yang dikenal sebagai Babah Alun. Ini pengusaha jalan tol dikenal seperti itu, dan saya kira tidak banyak orang yang tahu kalau kemudian Babah Alun ini adalah kader Golkar, kecuali kemarin ya setelah dia diusulkan untuk berpasangan dengan Kaisang, dan Babah Alun kepada media kemudian juga mengakui bahwa dia adalah kader Golkar, bahkan salah satu mungkin kader Golkar paling senior sekarang ini karena dia sudah menjadi kader Golkar sejak tahun 69. Tetapi ke bawah kemudian yang ditawarkan oleh Erlangga itu Babah Alun atau Yusuf Hamka, ini tentu saja menimbulkan tanda tanya. Kalau toh kemudian Erlangga memberikan penjelasan karena dengan pengalamannya di dunia infrastruktur, Babah Alun ini bisa menjadi pasangan Gibran-nya tepat untuk membenahi Jakarta. Saya kira ini eh, ya alasan yang dilebih-lebihkan karena bagaimanapun juga pengalaman sebagai seorang pengusaha jalan tol tentu saja berbeda dengan mengelola satu daerah begitu ya. Apalagi kalau kemudian yang ini dipasangkan dengan Kaisang, ini kan berarti sama-sama keduanya tidak pernah punya pengalaman sama sekali di bidang pemerintahan. Kaisang jelas masih sangat hijau, di dunia politik pun dia sebenarnya kan dengan menjadi ketua PSI itu baru 2 hari dia menjadi kader dan kemudian langsung diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Sementara Babah Alun yang lebih senior, ya jam terbangnya itu kebanyakan dia di dunia bisnis. Kalau toh dia kemudian belakangan ini aktif di berbagai organisasi, tapi itu bukan berarti dia kemudian memahami dunia birokrasi. Yang dia pahami dunia birokrasi itu saya kira sebatas bagaimana sebagai seorang pengusaha kemudian dia berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang ada di pemerintahan. Bapak Alun ini kan selain sebagai pengusaha dia juga memang punya sekarang ini aktif di PBNU, di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebelumnya dia menjadi salah satu ketua PBNU, tapi sekarang dia digeser posisinya menjadi bendahara. Bukan bendahara umum ya, tapi bendahara PBNU. Jadi eh, banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya agenda dari Erlangga Hartarto kemudian menawarkan Kaisang berpasangan dengan Babah Alun gitu ya. Dan kemudian ini apa dampaknya bagi Golkar itu sendiri, karena kalau kemudian dimunculkan Babah Alun di Jakarta ini, pertanyaannya mengapa kok bukan kader-kader lain atau kader-kader yang lebih muda yang kelihatannya bisa lebih pas dipasangkan dengan Kaisang, kenapa mesti Babah Alun? Saya kira itu yang jadi pertanyaan karena kita tahu juga bahwa banyak di antara kader-kader Partai Golkar itu yang mengincar posisi sebagai kepala daerah di Jakarta ini, baik sebagai gubernur maupun calon wakil gubernur. Nah, mari kita lihat dari sisi Erlangga sendiri, sisi DPP Partai Golkar. Kalau ini kita lihat sebenarnya yang paling kasat mata adalah ini merupakan cara dari Erlangga untuk mengendorkan atau menghindari tekanan dari Presiden Jokowi. Karena kita tahu kan Presiden Jokowi sesungguhnya menginginkan agar kader Partai Golkar Ridwan Kamil itu yang maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Ini diharapkan Ridwan Kamil ini bisa menjadi pesaing yang cukup berat untuk calon gubernur Anies Baswedan gitu ya. Tetapi Golkar sejak awal kan sudah terlihat gelagatnya bahwa mereka tidak menginginkan Ridwan Kamil itu berlaga di Jakarta. Termasuk Ridwan Kamil sendiri seperti itu karena kalkulasi mereka punya hitung-hitungan sendiri dari sisi elektabilitas. Ya peluang Ridwan Kamil itu untuk menang melawan Anies Baswedan sangat berat. Itu survei-surveinya yang dipegang oleh Golkar seperti itu kata mereka, itu menunjukkan semacam itu. Salah satunya jelas disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Ahmad Kurnia, yang menyatakan bahwa
semula memang elektabilitas dari Ridwan Kamil itu sangat tinggi di Jakarta, tapi ketika muncul nama seperti Anies Baswedan dan bahkan Ahok, kemudian nama dari Ridwan Kamil itu tergeser, ya, melorot cukup jauh. Sementara kalau Erlangga Hartarto tidak menyatakan secara terbuka soal survei, tapi dia yang menyatakan bahwa ini, ya mereka punya metode metode yang saintifik lah berkaitan dengan keputusan untuk mencalonkan seseorang di satu daerah atau tidak begitu ya. Tetapi saya kira sebenarnya latar belakangnya mengapa kemudian Golkar itu menginginkan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat bukan di Jakarta. Pertama tentu tadi peluang menangnya di Jakarta itu berat. Yang kedua saya kira ini yang jauh lebih penting karena Jawa Barat ini adalah lumbung suara dari Partai Golkar dan dari survei-survei juga menunjukkan bahwa potensi dari Ridwan Kamil untuk menang di Jawa Barat itu sangat besar gitu ya. Ini tentu saja menjadi perhitungan yang benar-benar jadi pertimbangan buat Golkar karena dengan mengajukan kalau mengotot tetap atau menuruti perintahnya Pak Jokowi dan koalisi 02 untuk mendorong agar Ridwan Kamil itu maju di Jakarta itu sudah peluangnya kalah besar dan kemudian ada lumbung suara yang itu bahkan lepas yakni di Jawa Barat. Pada pemilu legislatif kali ini Jawa Barat itu betul-betul menjadi lumbung suara dari Partai Golkar. Mereka itu memperoleh suara terbanyak pada pemilu kali ini di legislatif, tetapi memang kalau dilihat dari sisi kursinya di DPRD itu mereka masih kalah dengan Gerindra. Gerindra pada pemilu legislatif kali ini merajai di Jawa Barat. Dia memperoleh 20 kursi ya. Sementara Golkar itu berbagi suara dengan berbagi kursi, maksud saya dengan PKS sama-sama memperoleh 19 kursi. Jadi di urutan kedua. Padahal tapi kalau dari sisi suara Golkar itu yang terbanyak. Nah, itu dari sisi DPRD. Sementara dari DPR RI, Golkar itu berhasil menambah suaranya cukup signifikan di Jawa Barat dan sekarang ini mereka memperoleh 17 kursi untuk DPR RI dari dapil di Jawa Barat saja. Dan ini terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Misalnya kalau kita bandingkan wilayah Jawa aja yang konsentrasi penduduknya dan jumlah kursinya cukup besar. Jawa Timur misalnya Golkar juga sukses, tapi di sana mereka memperoleh 15 kursi. Kemudian di Jawa Tengah, Golkar itu memperoleh 12 kursi. Tetap saja jadi Jawa Barat ini jumlahnya sangat besar. Nah, kalau dibandingkan dengan Jakarta, nah ini yang saya kira jauh sekali. Karena Jakarta, ini sejak era reformasi, itu tidak pernah lagi Golkar memenangkan pemilu di Jakarta ya. Karena pada pemilu 2019 itu Golkar hanya memperoleh 1 kursi ya di Jakarta ini. Nah, pada pemilu tahun 2024 ini memang suaranya naik ya. Golkar di Jakarta mendapatkan 2 kursi. Ini dengan munculnya satu kandidat baru yang sekarang menjadi calon yang terpilih dari Jakarta yakni Erwin Aksa. Ini Erwin Aksa ini keponakan dari Pak Yusuf Kalla. Dia jadi pendatang baru di Jakarta dan dia terpilih dan dengan begitu dia berhasil menambah jumlah kursi di dapil Jakarta ini menjadi 2. Bayangkan 2 kursi dibandingkan dengan 17 kursi yang ada di Jawa Barat. Bahkan ini kalau kita gabung sekalian dengan Banten, mereka ini Golkar hanya memperoleh 6 kursi di Banten dan Jakarta ini. Jadi walaupun sama-sama menambah 1 kursi, di Banten dari 3 kursi menjadi 4 kursi dan di Jakarta dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Jadi saya kira nggak apple to apple ya kalau untuk membandingkan antara Jakarta dengan Jawa Barat. Jadi saya kira ini memang Golkar ini sedang mencari berbagai cara agar jangan sampai mereka itu terpaksa gitu menempatkan Ridwan Kamil maju di Jakarta, sementara kemudian Jawa Barat itu diambil alih oleh partai lain. Dan peluangnya kalau Ridwan Kamil itu pindah ke Jakarta, maka yang akan berpotensi untuk menang di Pilkada Jawa Barat itu Partai Gerindra. Ya, karena Partai Gerindra itu sekarang punya kader yang tadinya juga kader Partai Golkar, Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang secara elektabilitas ini membayang-bayangi posisi dari Ridwan Kamil. Jadi kita mesti
lihat cara dari ini adalah cara dari Erlangga Hartarto menghindari tekanan dari Jokowi dan juga partai-partai koalisi 02 untuk mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Kenapa? Karena bukan hanya Jokowi, tetapi Gerindra juga berkepentingan, apalagi kemudian Ridwan Kamil juga sudah bertemu dengan Prabowo, dan partai-partai lain termasuk misalnya Partai Amanat Nasional itu juga mendorong Ridwan Kamil untuk maju, dan malahan kalau Partai Amanat Nasional ini mereka ingin agar Ridwan Kamil itu berpasangan dengan Kaisang Pangarep, dan saya kira itu cocok dengan keinginan dari Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi itu buat Golkar itu tentu saja sangat merugikan. Karena itu saya menyebut ini akal-akalan saja. Kan kita juga tahu kalau Golkar ini di Jakarta mereka DPRD hanya punya 10 kursi, dan kemudian PSI hanya 8 kursi. Jadi kalau terjadi koalisi antara Golkar dengan PSI saja, mereka tidak bisa mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, apakah pertanyaannya kalau kemudian dipasangkan antara Kaisang dengan Babah Alun ini atau Yusuf Hamka ini, juga partai-partai lain di koalisi 02 bersedia maju menjadi partner koalisinya. Ini yang jadi pertanyaan, karena seperti Demokrat juga mereka sudah mengusulkan, kalau Demokrat targetnya itu mengusulkan nama sebagai calon wakil gubernur, bukan sebagai calon gubernur. Jadi ini ya kita bisa sebut walaupun ini Bapak Alut ternyata sangat bersemangat dan terkesan dia sudah berkampanye, sudah menjabarkan program-programnya, kalau dia nanti terpilih menjadi wakil gubernur, terutama untuk menggratiskan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tapi saya sih yakin ini kelihatannya pasangan ini tidak mungkin terwujud ya. Satu tadi, karena dari sisi kandidatnya memang tidak menjanjikan kalau Kaisang berpasangan dengan Babah Alun itu. Apalagi nanti Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dan yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Kenapa penting kita catat Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden? Karena berarti Pak Jokowi tidak bisa mengerahkan infrastruktur kekuasaan di pemerintahan, baik aparat penegak hukum maupun aparatur sipil negara, untuk memenangkan Kaisang di Jakarta. Sementara Pak Prabowo saya kira mungkin juga tidak akan mau mempertaruhkan nama baiknya gitu di awal pemerintahannya gitu, dia kemudian juga berlaku seperti Pak Jokowi yang melanggar norma-norma, melanggar konstitusi dengan mengerahkan seluruh infrastruktur kekuasaan. Saya kira Pak Prabowo pasti sangat menjaga itu, apalagi kepentingannya juga tidak terlalu besar. Buat Pak Prabowo tentu saja memang yang paling menguntungkan kalau Ridwan Kamil itu maju di Jakarta, begitu ya. Karena dengan begitu dia bisa mengincar posisi gubernur di Jawa Barat. Nah, itu dari sisi kaitannya dengan kepentingan dari Golkar. Golkar ini sendiri saya kira di bawah Pak Erlangga banyak sekali berkorban itu ya demi menyenangkan atau demi menuruti keinginan Pak Jokowi. Dan ya ini kelihatannya tidak jauh-jauh dari politik sandra yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Kita tentu masih ingat bahwa amanat Munas dari Partai Golkar itu ya ketua umumnya itu harusnya menjadi calon presiden. Tetapi sudah calon presiden pun tidak diperoleh, dan kemudian wakil presiden pun tidak diperoleh karena Erlangga Hartarto itu harus mengalah pada Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi ya. Dari situ saja saya kira ini sebenarnya diam-diam di internal Golkar muncul ketidakpuasan. Hanya saja Golkar kali ini diuntungkan karena perolehan suaranya itu di pemilu legislatif ini sangat signifikan. Perolehannya kursinya itu naik dari 85 kursi menjadi 102 kursi di DPR RI. Sementara di beberapa daerah itu juga sangat signifikan. Golkar ini merupakan partai yang nantinya akan punya ketua DPRD terbanyak di daerah, karena mereka banyak memenangkan di perolehan suara tertinggi di sejumlah daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang MD3 kan mereka ini akan menjadi ketua DPRD. Sebelumnya Golkar juga mengincar posisi sebagai ketua DPR RI, tapi ternyata suaranya tetap kalah. Ya karena sekarang ini kan Golkar memperoleh 102 kursi. Ini kenaikan yang luar biasa dari semula 85 kursi, sekarang menjadi 102 kursi. Jadi naik berapa? 17 kursi. PDIP kendati turun sampai 18 kursi dari perolehan semula
108 itu sekarang menjadi 110 tetap menjadi partai yang memperoleh kursi tertinggi di DPR pada pemilu legislatif ini. Jadi PDIP ini menang pada pemilu legislatif. Jadi hat-trick mereka, tapi pilpresnya mereka kalah. Jadi ini saya kira mungkin cukup membuat tenang di kalangan internal dari Partai Golkar. Tetapi pengorbanan dari Golkar itu terhadap untuk Pak Jokowi itu tidak hanya berhenti pada Pilpres. Kita juga teringat bagaimana di Sumatera Utara. Ini demi kepentingan menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, Golkar itu menjadi partai pertama yang mengusung atau bahkan bukan mengusung, memberi mandat Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi menjadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Golkar. Dan ini korbannya adalah Musa Rajeksa atau Ijek, ya, ketua DPD 1 Golkar Sumatera Utara yang sebelumnya dia pernah menjadi wakil gubernur mendampingi Edi Rahmayadi. Sesungguhnya mereka menginginkan agar kali ini ya Golkar itu mengusung Musa Rajeksa menjadi calon gubernur untuk Sumatera Utara. Tapi demi Bobi, menantu Pak Jokowi, dipaksa mengalah ini kader Golkar. Jadi ini saya kira ini menimbulkan ketegangan dan ketidaksenangan di internal Partai Golkar. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta sesungguhnya Golkar memang tidak terlalu ngotot banget. Tetapi ada beberapa kader muda Partai Golkar sebenarnya yang mengincar posisi menjadi calon gubernur atau setidaknya wakil gubernur, ya, dengan posisi hanya memperoleh 10 kursi, ya mungkin Golkar paling pantas menjadi wakil gubernur. Ada nama-nama Ahmad Zaki Iskandar, Ketua DPD 1 Golkar Jakarta. Ada juga nama Erwin Aksa, anggota DPR RI terpilih dari Dapil Jakarta. Mereka-mereka ini pasti juga menginginkan sesungguhnya merekalah yang menjadi calon wakil gubernur. Tapi dengan munculnya nama Kaisang ini, ya mereka mau nggak mau, mereka mesti menyingkir gitu ya. Apalagi kalau kemudian yang diusulkan itu adalah Kaisang menjadi gubernurnya, saya kira mereka juga ini tidak terlalu berminat untuk mendampingi Kaisang menjadi calon gubernurnya, apakah itu Ahmad Zaki Iskandar ataupun Erwin Aksa. Dan sekretaris DPD Partai Golkar Basir Baco itu sudah menyatakan bahwa mereka taat pada keputusan dari DPP Partai Golkar yang akan mengusung Kaisang Pangarep dengan Babah Alun. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian pasangan ini betul-betul akan maju pada Pilkada Jakarta? Nah, kalau dari PSI sendiri menyatakan bahwa itu belum diputuskan, itu kan belum ada keputusan bahwa mereka akan berkoalisi, itu hanya usulan dari Erlangga Hartarto. Saya kira dengan situasi semacam ini kelihatannya PSI dan juga Pak Jokowi mungkin mempertimbangkan untuk memindahkan Kaisang tidak lagi di Pilkada Jakarta tapi di Jawa Tengah. Ya, karena di Jawa Tengah ini disebut-sebut oleh sebagai berbagai lembaga survei katanya dia suaranya terbanyak. Tapi apakah kemudian Kaisang juga akan maju menjadi calon gubernur di Jawa Tengah? Ini agak juga jadi pertanyaan. Mungkin yang paling aman kalau mau tetap maju ya Kaisang itu menjadi calon wakil gubernur dari mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, ya, karena dia sendiri juga akan maju pada pilkada kali ini. Dan tapi ini tanda-tandanya dia sebenarnya ingin berpasangan dengan Tat Yasin, ini putra dari Mbah Maimun, ini mantan wakil gubernur di eranya Ganjar Pranowo. Jadi soal Kaisang ini saya kira menjadi PR terberat dari Pak Jokowi, dan posisi Kaisang ini relatif tidak menguntungkan karena dia mengincar jabatan publik itu di masa-masa injury time dari Pak Jokowi. Injury time-nya ini karena Pak Jokowi kan sudah akan memasuki akhir masa jabatannya. Dan cilakanya ini kan partai-partai yang tadinya betul-betul di bawah kendali Pak Jokowi, partai-partai koalisi 02, ini juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mbalelo lah, belum sampai pada pada level mbalelo, tapi ngeles gitu ya, atau saya sebut akal-akalan, sehingga kemudian saya tidak akan menempatkan Ridwan Kamil menjadi calon gubernur di Jakarta, begitu Golkar kira-kira menyatakan, tapi kalau mau tetap dengan Kaisang, saya siapkan kader, yakni Babah Alun. Ini tentu saja harus kita lihat bahwa ini kan penawarannya nggak terlampau serius amat, karena tadi itu saya sebut pertama bahwa Babah Alun itu sama-sama dengan Kaisang tidak punya pengalaman di birokrasi pemerintahan. Yang kedua, dari sisi elektabilitas, saya kira dua orang ini juga
elektabilitasnya sangat kecil dan bahkan kalau lihat jejak digitalnya sebenarnya Babah Alun ini meskipun dia tidak mendukung, Anies Baswedan, dia tampaknya lebih sreg kalau, Anies Baswedan itu kembali menjadi gubernur di Jakarta karena kata dia, ya dia menyaksikan sebagai warga warga Jakarta, Anies Baswedan itu sukses membangun Jakarta. Tapi kalau sekarang ini kemudian dia dimandatkan oleh partai untuk, maju mendampingi Kaisang, ya sebagai kader dia menyatakan akan dia mentaati perintah dari, eee, Ketua Umum Partai Golkar. Dia menyatakan harus siap apapun perintah dari, Erlangga Hartarto. Nah, sekarang PR besarnya justru di Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi harus berpikir keras bagaimana mengutak-atik, peluang, menyelamatkan putranya, Kaisang Pangarep, karena saya sering menyebutnya ini adalah keping terakhir dari puzzle atau dari mosaik, dinasti Jokowi setelah, Gibran, sukses menjadi wakil presiden, Bobi sekarang relatif aman menjadi calon gubernur di Sumatera Utara karena diusung oleh super koalisi begitu, tinggal, Kaisang ini akan diusung oleh partai apa dan di pilkada wilayah mana. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.